Yang Lin, Chang Tian, dan Hun Xiao ternyata orang yang sama. Hun Xiao ini benar-benar licik. Setelah keterkejutan awal, Murong Yu telah tenang. Melihat Hun Xiao yang penuh kemenangan, Murong Yu bertanya dengan tenang, apakah Hun Xiao dewamu atau masih klon? Hun Xiao tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, apakah kau pikir aku klon dari seorang pengendali? Tidak perlu ragu, akulah dewa, bukan klon. Jika akulah pengendali, aku tidak perlu datang secepat ini. Tembak saja kau. Murong Yu mengangguk. Lagi pula, jika Dewa Hun Xiao adalah tuannya, kekuatan Murong Yu saat ini tidak akan mengancamnya sama sekali. Karena itu, dia tidak akan menyerang secepat ini. Jadi, selama jiwa itu terbunuh, tidak akan ada yang muncul. Hanya saja, semua ini yang dipersiapkan Hun Xiao dalam 10 zaman adalah untuk menjebaknya. Bagaimana dia bisa lolos dari sini? Murong Yu mencobanya. Berbagai kekuatan bergejolak di sini, dan ia tak mampu memasuki Hetu Luoshu, bahkan menembus kehampaan dan memasuki ruang yang bergejolak. Justru karena inilah Hun Xiao akan tampak begitu arogan dan angkuh. Ia tak takut pada pelarian Murong Yu. Karena ia percaya diri, dan alasan mengapa ia percaya diri adalah karena semuanya didasarkan pada pemahamannya tentang Murong Yu. Memang, dari awal kultivasinya hingga saat ini, Hun Xiao selalu memantau segala hal tentang Murong Yu. Dapat dikatakan bahwa, selain keluarga Murong Yu, Hun Xiao adalah orang yang paling mengenalnya. Namun, ada banyak hal yang tidak diketahui Hun Xiao. Oleh karena itu, Murong Yu tidak harus mati. Meskipun Hun Xiao sudah siap, ia tidak memiliki peluang 100% untuk merebut tubuh Cuyun. Jangan bicara omong kosong, jika kau ingin merebut rumah ini, datanglah dan rebut rumah ini. Tapi, kukatakan padamu, aku lebih baik mati daripada memberimu rumah ini. Murong Yu mencibir dan mulai meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Hun Xiao mencibir dan melambaikan tangannya yang besar, dan segala macam kekuatan menyapu dari segala arah, dengan cepat membombardir Murong Yu. Dalam sekejap, kekuatan Murong Yu mencapai puncak leluhur Dao 4 kali lipat. Ia tidak menggunakan kekuatan asal mula alam semesta suci untuk sementara naik ke alam leluhur 5 kali lipat. Setelah peningkatan sementara, meskipun kekuatannya meroket, itu tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Baja berkualitas baik harus digunakan pada bilahnya. Kekuatan dan tubuh fisik Murong Yu meledak, langsung menyapu ke segala arah, menghantam. Kekuatan dari pemboman itu langsung meledak. Meskipun ini adalah jebakan yang telah disiapkan Sol Xiao selama 10 zaman. Tetapi sebelum itu, kekuatan Sol Xiao hanya di alam leluhur 3 Dao, dan jebakan yang dipasang tidak terlalu kuat, hanya kekuatan penjara. Tidak dapat memasuki Hetu Luoshu, tidak dapat berjalan seperti terbang. Pada saat ini, Hun Xiao juga menembak. Sol Xiao juga merupakan alam leluhur Tao 4 kali lipat, tetapi kekuatannya bagus. Dengan ledakan kekuatan, ia segera bertarung dengan Murong Yu. Selain itu, dalam perangkap, jiwa itu sebahagia ikan ke dalam air, tetapi Murong Yu seperti lumpur, berjuang untuk bergerak. Pada awalnya, Murong Yu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tetapi jika Sol Xiao ingin membunuh Murong Yu, itu tidak mungkin. Selain itu, yang diinginkan Sol Xiao adalah tubuh Murong Yu. Oleh karena itu, selama perang, Hun Xiao tampak sangat berhati-hati, berusaha untuk tidak melukai tubuh Murong Yu. Sebaliknya, Murong Yu adalah urusannya sendiri, bahkan jika tubuhnya telah terluka parah. Selama pohon kehidupan masih ada, ia dapat memulihkan semua lukanya dengan cepat. Namun, begitu ia jatuh, luka yang diderita tubuhnya akan sulit pulih. Dengan kekuatan jiwa dan kebahagiaan, bahkan jika ia berhasil merebut rumah, tanpa pohon kehidupan, tetap saja sulit untuk memulihkan tubuh fisiknya. Karena itu, Murong Yu mengamuk tanpa rasa takut. Akibatnya, meskipun jiwa Xiao berada di atas angin, Murong Yu tak berdaya. Namun, Murong Yu tidak dapat melepaskan diri dari jebakan ini. Jebakan ini terlalu besar, tidak dapat digunakan dengan kesadaran ilahi, dan apa yang dapat dilihat dengan mata telanjang juga terbatas. Yang terpenting, Murong Yu tidak dapat melepaskan diri dari jebakan ini, dan selalu terperangkap di dalamnya, seperti berjalan melalui labirin, tidak dapat menemukan jalan keluar. Murong Yu, tangkap saja dengan tanganmu. Apa kau pikir aku telah memasang jebakan 10 zaman untuk menjadi sekuat ini? Sekarang aku akan memperlihatkannya padamu. Di tengah pertempuran, jiwa Xiao tiba-tiba berteriak keras. Saat berikutnya, boom, sebuah kekuatan besar dan tak tertandingi tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung menghantam tubuh Murong Yu. Dalam keadaan tertekan, Murong Yu jatuh dari langit ke tanah seperti meteor. Kekuatan yang mengerikan, wajah Murong Yu berubah, ia berteriak keras, dan perlahan berdiri. Dari kekuatan ini, Murong Yu mencium aura asal mula alam semesta. Kau mengendalikan asal mula alam semesta? Tanya Murong Yu terkejut. Sekarang, ia tidak hanya berhadapan dengan jiwa, tetapi juga seluruh alam semesta. Ini cukup menakutkan. Dengan kekuatan Murong Yu saja, mustahil untuk melawan alam semesta. Setidaknya sekarang ia tidak bisa melawan alam semesta. Hun Xiao mencibir, kau pikir aku sia-sia selama ini. Tapi sayang sekali aku juga mengendalikan alam semesta ini. Alam semesta dewa tidak bisa merebut asal-usul alam semesta, dan asal-usul alam semesta suci pun gagal. Kalau tidak,
aku hanya bisa menggunakan tanganku untuk menekanmu. Auzu.com, selama aku berhasil merebut tubuh fisikmu, selama aku melahap alam semesta ini, maka aku bisa langsung menuju alam leluhur 9 Dao dalam semalam, dan bahkan menjadi penguasa kekacauan dalam satu gerakan. Bukan tidak mungkin, sementara kekuatan alam semesta terus-menerus membombardir Murong Yu, Hun Xiao mencibir, sangat bangga. Murong Yu juga mencibir, jangan menunggumu menembus penguasa kekacauan, kau akan semakin dibasmi oleh para penguasa lainnya. Boom, Hun Xiao melangkah keluar dan menyerang Murong Yu dengan tangan besarnya. Dengan bang, Murong Yu langsung tertindas. Pada saat ini, jiwa Xiao telah menyatu dengan alam semesta yang telah disempurnakannya, dan berubah menjadi alam semesta. Dengan semua gerakannya yang keluar dari alam semesta, Murong Yu sama sekali tidak dapat menahannya. Ia dapat naik ke alam leluhur Tao 5 lapis, dan mungkin dapat menembus perangkap jiwa yang bebas. Namun, kemungkinannya kecil. Adapun alam semesta Phoenix Ungu, meskipun aku juru bicaranya, aku tidak menyempurnakannya, jadi aku tidak bisa mendapatkan alam semesta Phoenix Ungu. Dengan berkah kekuatan alam semesta, mustahil untuk melawan jiwa. Lalu, bisakah kau meraihnya dengan tanganmu? Renung Murong Yu. Seketika, ia teringat kejadian ketika ia dibawa pergi oleh orang-orang ras jiwa. Pokoknya, jiwa utamaku ada di Hetu Luoshu. Sekalipun tubuh ini direbut, selama jiwa utamaku tidak hancur, jiwa itu tidak akan bisa menyelesaikan perebutan. Selama aku punya kesempatan, Hetu Luoshu bisa langsung berteleportasi. Jika jiwa itu berani merebut rumah ini, mungkin cahaya ungu jiwaku bisa langsung memusnahkannya, pikir Murong Yu dalam hati, tetapi terus melawan. Tak lama kemudian, Murong Yu berpura-pura tidak mampu bertahan, jadi dia berhenti melawan. Hun Xiao tidak menganggapnya tipuan, dan sambil tertawa, dia mengekang ratusan juta jiwa pada Murong Yu. Dia mengira bahwa dia telah menekannya. Seperti yang semua orang tahu, ini adalah salah satu taktik Murong Yu. Sekarang, Murong Yu telah melepaskannya. Murong Yu, aku sudah bilang padamu untuk merebutnya dengan tanganmu sejak lama. Lihat, aku belum merebutnya sekarang. Sebenarnya, kau bisa naik ke alam leluhur Tao 5 lapis, dan kau mungkin bisa melarikan diri dari sini. Hun Xiao menatap Murong Yu dengan wajah muram. Warna ejekan. Murong Yu menatap Hun Xiao dengan tenang, tidak peduli. Jiwa Xiao, berhenti bicara omong kosong. Kalau kau ingin mengambil rumah ini, datanglah. Tapi ku katakan padamu, tidak semudah itu mengambil tubuh fisikku. Kau tak perlu bicara lagi. Hun Xiao mencibir, lalu langsung duduk bersila, sebenarnya ingin menjebaknya. Hal ini membuat Murong Yu tertekan. Awalnya, ia merasa setelah mengalahkannya, jiwa Xiao akan segera lolos dari jebakan ini, sehingga ia bisa menemukan peluang. Tapi sekarang langkah ini sia-sia. Tak lama kemudian, tangan besar Hun Xiao terjulur dan mencengkeram ruang jiwa Murong Yu. Hun Xiao tidak bodoh, ia tahu harus membunuh jiwa Murong Yu terlebih dahulu. Tapi jiwa Murong Yu sangat kuat, untuk mencegah penipuan, jiwa Xiao tidak menggunakan jiwanya. Tangan besar itu mencengkeram ruang jiwa Murong Yu tanpa hambatan. Detik berikutnya, ia melihat banyak bola jiwa di benak Murong Yu. Meskipun Hun Xiao tahu asal-usul Murong Yu, ia tetap terkejut saat melihat pemandangan ini. Meskipun sayang, bola jiwa itu adalah sumber kekuatan jiwamu. Karena itu, aku tetap ingin meledakkannya. Dengan ekspresi menyesal, Hun Xiao memukul bola jiwa milik Murong Yu. Masa lalu, awalnya, jika ia bisa menelan jiwanya, ia bisa mendapatkan semua pencapaiannya. Namun sekarang, ia hanya bisa meledakkan bola jiwa milik Murong Yu. Wajah Murong Yu langsung berubah. Setelah bola jiwa itu meledak, jiwanya pada dasarnya dianggap tak berguna. Ia pun berteriak, tunggu. Serangan Hun Xiao langsung berhenti. Senyum muncul di wajah Murong Yu, menatap Hun Xiao, dan perlahan berkata, aku lupa memberitahumu. Tubuh dan jiwaku menyatu, dan keduanya tak terpisahkan. Itu bukan jiwaku, aku tak bisa mengendalikan diriku. Secara fisik, selama itu bukan jiwaku, mustahil untuk menjadi penguasa kekacauan. Hun Xiao mengerutkan kening dan menatap Murong Yu. Ia punya alasan untuk curiga bahwa Murong Yu mengatakan ini dengan sengaja untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, ia harus mempercayainya. Bagaimana jika ini benar? Jika jiwanya diledakkan, bahkan jika ia tidak bisa menjadi penguasa kekacauan, bukankah itu akan sia-sia? Karena itu, Hun Xiao masih ragu-ragu. Senyum cerah tersungging di wajah Murong Yu, jadi, sekarang kau hanya punya dua pilihan. Selama kau membiarkanku pergi, kita tetap berteman baik. Pilihan kedua adalah memurnikan jiwaku menjadi jiwaku sendiri. Kurasa lebih baik kita berteman baik, bagaimana menurutmu? Mata Hun Xiao melirik ke arah Murong Yu, wajahnya dipenuhi keraguan. Hun Xiao, kau harus merelakannya. Kita masih berteman baik seperti ini. Dan setelah aku menjadi penguasa kekacauan, mungkin aku bisa membantumu menjadi salah satu dari 8 penguasa, goda Murong Yu, bukan tentang pemurnian. Ini tentang jiwanya. Jika apa yang dia katakan begitu jelas, bukankah itu berarti tidak ada perak di tempat ini? Bukankah itu memberitahu Hun Xiao bahwa jiwanya aneh, dan dia terus-menerus diminta untuk memurnikan jiwanya, tidak ada yang aneh. Hun Xiao bukanlah orang bodoh.
Karena itu, Murong Yu terus membujuknya untuk membuat Hun Xiao merasa bahwa dia hanya ingin memohon belas kasihan. Dengan cara ini, meskipun Hun Xiao 100 kali lebih pintar, dia tidak dapat memikirkan konspirasi apapun di dalamnya. Terlebih lagi, Murong Yu telah menjelaskan hubungan antara jiwa dan tubuhnya. Murong Yu terus meminta Hun Xiao untuk melepaskannya. Sebenarnya, dia diam-diam memberitahu Hun Xiao bahwa dia tidak takut. Diam, aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Kalau begitu menyerahlah, meskipun aku tidak tahu rencana dan tipu daya apa yang kau miliki. Tapi aku akan memutuskan jiwamu. Hun Xiao tiba-tiba berteriak. Murong Yu langsung diam, tetapi diam-diam ia senang. Ini menunjukkan bahwa Hun Xiao telah tertipu. Namun, Murong Yu tidak terlalu senang. Hun Xiao terlalu kuat, apakah cahaya ungu jiwanya dapat membunuh Hun Xiao dalam satu gerakan masih menjadi pertanyaan. Murong Yu gemetar. Hun Xiao tiba-tiba berteriak. Kekuatan jiwanya telah menyapu tubuh Murong Yu, dan pada saat yang sama ia bergegas menuju ruang jiwanya. Hun Xiao, sepertinya kita tidak bisa lagi berteman baik. Jika begitu, bahkan jika aku bertarung dengan jiwaku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Teriak Murong Yu dingin, sudah mengerahkan kekuatannya untuk menghadapi jiwa Hun Xiao. Hanya mengenai satu bagian, namun, Soul Xiao meledak dari kekuatan alam semesta pada saat yang sama, meskipun jiwanya tidak buruk. Namun, jika hanya berbicara tentang ranah jiwa, jiwa Murong Yu masih belum sebaik jiwa yang bebas. Oleh karena itu, tak lama kemudian, jiwa Murong Yu pun ditekan. Hun Xiao, bahkan jika aku meledak, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Teriakan Murong Yu berulang kali, hendak meledakkan jiwanya. Namun, Hun Xiao dengan cepat menekannya. Telan, setelah menekan jiwa Murong Yu, Hun Xiao tidak langsung menelan jiwanya, melainkan dengan hati-hati mengambil jiwanya. Bola jiwa dan bahkan seluruh ruang jiwa telah diperiksa, sebanyak 10 kali. Namun, tetap saja tidak ditemukan kelainan, kecuali jiwa Murong Yu yang sedikit lemah, tidak ada masalah lain yang ditemukan. Tidak ditemukan kelainan, lalu Hun Xiao menenangkan hatinya, dan langsung mulai menelannya. Melihat jiwa Hun Xiao tertelan dengan cepat, hati Murong Yu hampir terangkat. Jika cahaya ungu jiwanya mampu melukai Hun Xiao dalam sekali tebas, maka Murong Yu akan tumbang. Namun, jika ia tak mampu dipadamkan, maka ia akan benar-benar ditelan oleh Hun Xiao. Klon jiwa yang ditinggalkan Murong Yu di ruang jiwa ditelan oleh Hun Xiao. Namun, cahaya ungu itu tak muncul. Hati Murong Yu mencelos, apakah ini akan berakhir? Hahaha, Hun Xiao pun ikut tertawa, mungkin ia menyadari bahwa Murong Yu tidak terlibat konspirasi apapun. Namun, hati Murong Yu belum tenggelam, dan tawa Hun Xiao belum reda, dan perubahan mendadak itu terjadi. Cahaya ungu yang terang benderang meledak dengan dahsyat dari jiwa Hun Xiao, dan langsung menyapu seluruh ruang jiwa Murong Yu. Nyatanya, cahaya ungu itu bukan berasal dari jiwa Hun Xiao, melainkan meletus dari jiwa Murong Yu yang telah ditelannya. Di mana Ziguang lewat, jiwa Hun Xiao pun lenyap. Jiwa-jiwa yang meleleh ini berubah menjadi serangkaian kekuatan jiwa, dan berbagai pesan dengan cepat mengalir ke dalam jiwa Murong Yu, dengan cepat meningkatkan ranah jiwanya. Pada saat ini, Hun Xiao mengeluarkan suara keras. Pada saat ini, jiwa Hun Xiao telah dilelehkan lebih dari 1/10 oleh cahaya ungu. Dengan klon jiwa Murong Yu yang telah ditelan oleh Soul Xiao telah dimuntahkan oleh Soul Xiao. Namun, Hun Xiao masih berteriak berulang kali, berbalik, dan melesat menuju ruang jiwa Murong Yu. Kecepatan Soul Xiao sangat cepat, dan sebelum Murong Yu sempat bereaksi, ia telah bergegas keluar dari ruang jiwa Murong Yu. Namun demikian, jiwanya telah dilelehkan oleh cahaya ungu setidaknya 20%. Kekuatannya langsung anjlok. Terlebih lagi, Ziguang mengikuti jiwa Hun Xiao dengan cepat, meninggalkan ruang jiwa Murong Yu dan mengejarnya, bersumpah untuk membunuh jiwa Hun Xiao. Kekuatan alam semesta, melihat Ziguang mengejar dan membunuh Ziguang, Soul Xiao berteriak keras, menggunakan kekuatan alam semesta untuk membunuh Ziguang. Namun, kekuatan alam semesta melintas tepat di atas cahaya ungu, dan sama sekali tidak dapat menghentikan cahaya ungu tersebut. Auzu.com, saat tak terhentikan, meskipun jiwa Hun Xiao telah kembali ke ruang jiwanya sendiri. Namun, ia masih harus menghadapi kehancuran Ziguang. Karena itu, tanpa sepatah kata pun, Hun Xiao melangkah keluar, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Bahkan Murong Yu pun tidak mempedulikannya. Jika ia terus tinggal, jiwanya akan dimusnahkan oleh cahaya ungu. Ia ingin merebut rumah itu, tetapi juga atas dasar hidupnya sendiri. Jika kau mati, bagaimana Anda bisa menyita rumah itu? Oleh karena itu, satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah menyelamatkan hidupnya. Dengan melarikan diri Hun Xiao, penindasannya terhadap kekuatan Murong Yu juga menghilang. Murong Yu telah memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas ke Hetul Woshu. Kemudian teleportasi kembali ke alam semesta suci. Hanya di alam semesta suci, dia tidak akan memasuki perangkap jiwa Xiao, akan sulit bagi jiwa Xiao untuk membunuhnya. Namun, kekuatan Hun Xiao berada di luar harapan Murong Yu. Bahkan Ziguang tidak memusnahkan jiwanya. Namun,
Murong Yu merasa bahwa jiwa Hun Xiao telah meleleh selama lebih dari 30 tahun. Jiwa Xiao adalah anggota ras jiwa, dan tanpa 30% jiwa, dia sudah terluka parah. Kekuatannya jelas merupakan kerugian besar, jika tidak ada kecelakaan, dia tidak akan dapat memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Dengan kata lain, untuk jangka waktu tertentu, dia tidak lagi menghadapi lawan-lawan Murong Yu. Hanya saja sekarang sudah mudah. Bahkan lebih sulit bagi jiwa Xiao untuk membunuh Murong Yu. Lagi pula, seharusnya bukan Murong Yu yang khawatir sekarang, melainkan jiwa Xiao yang khawatir dengan pengejaran yang dilakukan oleh Murong Yu. Dengan kecepatan kultivasinya, mencapai ranah leluhur Dao lapis kelima pasti akan lebih cepat daripada jiwa Xiao mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah kekuatan tempur leluhur Dao lapis kelima milik Murong Yu ditingkatkan, dengan bantuan asal semesta suci, ia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya untuk sementara hingga setara dengan leluhur Dao lapis keenam. Pada saat itu, semua upaya jiwa Xiao akan sia-sia. Karena konspirasi dan tipu daya jiwa Xiao tidak dapat menghentikan pukulan leluhur Dao lapis keenam, ia akan terhempas oleh pukulan Murong Yu. Namun, masalah jiwa Xiao juga memberi pelajaran kepada Murong Yu. Terkadang, kekuatan tempur pribadi tidak berarti apa-apa. Layaknya jiwa Xiao, berbagai cara datang silih berganti, membuat Murong Yu tak berdaya, bahkan tak mampu menunjukkan kekuatan tempurnya, ia pun tertangkap. Berhati-hatilah di masa depan, kalau tidak, akan sangat mudah untuk membalikkan perahu. Seiring kekuatannya meningkat, Murong Yu menyadari bahwa ia masih sedikit ceroboh. Mentalitas ini tidak berhasil. Jika terus berlanjut, suatu hari nanti ia akan dibunuh dengan ceroboh. Kembali ke Sekte Sein, saat ini, Liga Sein telah berada di jalur yang benar dan berkembang pesat. Alam semesta di sekitarnya telah menyerah. Tidak ada lagi leluhur Tao 5 lapis yang datang. Selain itu, para ahli dari 6 lapisan Dao atau alam yang lebih tinggi juga belum muncul. Yang kuat di alam pertama tidak berani terus menyerang, dan yang kuat di alam yang lebih tinggi benar-benar meremehkan alam semesta suci, bukan? Namun, tidak ada yang menyerang, itulah yang ingin dilihat oleh Murong Yu. Yang paling ia butuhkan sekarang adalah waktu. Pada hari ini, Murong Yu sedang menyerap ingatan Hun Xiao dan beberapa informasi yang diketahui Hun Xiao. Setelah dilebur oleh cahaya ungu, 30% jiwa yang hilang dari Hun Xiao langsung menjadi milik Murong Yu. Terlebih lagi, pesan-pesan yang terkandung dalam jiwa-jiwa ini semuanya berubah menjadi milik Murong Yu. Sayang sekali pesan-pesan ini hanyalah hal-hal yang tidak berguna bagi Murong Yu. Berita tentang klan Taixu yang ingin ia ketahui tidak terucapkan. Adapun Yu Yangjia dan orang-orang Taixu lainnya, mereka juga telah kembali ke alam semesta Taixu. Hal ini membuat Murong Yu ingin tahu siapa yang harus ia cari. Ingin pergi ke alam semesta Taixu. Tapi sekarang alam semesta seperti ini, rasanya tidak nyaman baginya untuk pergi. Kalau tidak, apa yang harus kulakukan jika alam semesta suci hancur? Lagi pula, klan Taixu telah menyinggung sang pengendali, bahkan jika ia pergi, itu tidak akan berguna. Ia percaya bahwa kepala keluarga klan Taixu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Murong Yu, aku menemukan sepotong fragmen asal lagi. Saat pikiran-pikiran Murong Yu berkelebat di benaknya, suara asal alam semesta suci langsung terngiang di telinga Murong Yu. Benarkah? Tanya Murong Yu terkejut. Detik berikutnya, ia langsung memasuki ruang asal alam semesta suci. Pemandangan di depannya berubah sejenak, dan sesaat kemudian, Murong Yu muncul di ruang yang asing. Di hadapannya, semburan aura asli bergulung-gulung seperti air bah. Menengok ke masa lalu, itu adalah gumpalan besar pecahan asli. Ukurannya setidaknya 2 kali lipat dari pecahan asli yang pernah dilihatnya sebelumnya. Kekuatan yang terkandung dalam pecahan asli ini telah melampaui pecahan asli yang kau telan sebelumnya, dan setidaknya dapat meningkatkan tahap pertamamu dan membuatnya mencapai tahap kedua leluhur Dao. Jika kau berhasil menerobos, maka kau akan memiliki kekuatan tempur dari 5 leluhur. Jika kau mendapatkan bantuanku lagi, kau akan memiliki kekuatan leluhur Dao lapisan ke-6 dalam waktu singkat. Suara asal alam semesta suci terngiang di telinga Murong Yu. Ayo kita mulai, aku punya firasat badai akan datang. Sambil berbicara, Murong Yu sudah duduk bersila. Gugusan fragmen asli di depan, yang berada di bawah kendali fragmen asal yang sadar, secara aktif mendekat, dan dengan cepat mengalir ke dalam novel dan buku-buku jaring tubuh milik Murong Yu. Hampir menjadi hal yang biasa. Ketika Murong Yu telah memurnikan dan melahap semua pecahan asli ini, wilayahnya menerobos. Dari surga pertama leluhur Dao asli, menerobos ke surga kedua leluhur Dao saat ini. Ini juga mustahil. Sebelumnya, Murong Yu menelan sepotong pecahan asli, yang secara langsung meningkatkan kekuatannya di alam yang hebat. Tetapi setelah memasuki alam leluhur Tao, kekuatan yang dibutuhkan untuk menerobos benar-benar terlalu banyak. Oleh karena itu, bahkan jika pecahan asli yang ditelan sekarang 2 kali lipat dari sebelumnya, itu hanya menaikkan level pertama Murong Yu. Namun, meskipun hanya meningkatkan satu alam, kekuatan tempur kekuatannya tidak sebanding dengan sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan tempur Murong Yu telah mencapai tingkat Daozu 5 kali lipat. Jika asal alam semesta suci mengangkat Murong Yu ke tingkat kecil, ia akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan dari leluhur Dao ke-6. Tentu saja, kekuatan promosi sementara ini tidak bertahan lama.
Di saat yang sama ketika Murong Yu mencapai terobosan, alam semesta suci meluas beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lipat, karena peningkatan sumber dayanya yang semakin besar. Tentu saja, perluasan ini merupakan perluasan internal, setidaknya dari kejauhan, alam semesta suci tidak banyak berubah. Setidaknya 10 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Tentu saja, Murong Yu yang sekarang bukanlah penguasa alam semesta suci, ia tidak dapat mendeteksi perubahan ini, dan ia tidak dapat melihat seluruh alam semesta suci. Namun, ia jelas merasakan bahwa vitalitas alam semesta suci semakin kuat, dan bisa dikatakan penuh vitalitas dan vitalitas. Bahkan Murong Yu masih samar-samar merasa bahwa setelah ia dipromosikan, alam semesta suci menjadi sedikit lebih kuat. Perasaan ini sangat halus dan ilusi, tetapi nyata. Bagaimanapun, di zaman kuno, alam semesta suci adalah alam semesta yang paling kuat. Hebat, 1% sumber daya telah dipulihkan. Suara sumber daya alam semesta suci terdengar di benak Murong Yu. Hanya 1%, jawab Murong Yu, matanya berkedip-kedip. Dengan kata lain, ia baru menelan 1% asal-usul alam semesta suci. Masih banyak asal-usul alam semesta suci, cukup untuk mengangkatnya ke leluhur Dao 9, bahkan mencapai tingkat master. Hanya saja, gagasan tentang dirinya ini muncul, dan ia disiram seember air dingin oleh sumber alam semesta suci, jangan bermimpi. Sumberku telah hancur, dan sekarang separuh sumbernya masih utuh. Murong Yu memutar matanya, dan hanya 50% dari fragmen asli yang lumayan, setidaknya bisa meningkatkan ranahnya beberapa tingkat. Petik 2, Murong Yu masih relatif optimis. Ngomong-ngomong, di zaman kuno, alam semesta suci adalah alam semesta terkuat, dan yang terkuat muncul dalam jumlah besar. Pada akhirnya, bagaimana mungkin bahkan asal-usulnya diledakkan? Yang terkuat di alam semesta suci semuanya telah tumbang. Tiba-tiba terlintas di benak Murong Yu, jadi dia melanjutkan. Namun, dia sudah pernah bertanya sebelumnya. Asal-usul alam semesta suci saat itu tidak menjelaskannya kepada Murong Yu. Oleh karena itu, kali ini, Murong Yu hanya bertanya dengan santai, tidak mengharapkan jawaban. Namun, asal-usul alam semesta suci merenung sejenak, lalu berkata, itu diledakkan oleh beberapa master. 8 master bergerak dan meledakkan alam semesta suci. Para master di alam semesta suci dipenggal oleh para master. Mengapa mereka menghancurkan alam semesta suci? Karena alam semesta suci pada saat itu terlalu kuat, sakti, dan tak terhitung jumlahnya. Jumlah mereka yang besar telah mengancam keberadaan sang pengendali. Meskipun hanya ada 9 master di dunia ini. Tapi apakah kebenarannya seperti ini? Akankah ada master ke-10, atau lebih banyak master? Siapa yang tahu? Atau para master itu tidak ingin seseorang menjadi master baru dan mengambil keuntungan dari mereka? Atau, karena hubungan kalian, mereka tidak ingin benda langit yang kacau tumbuh. Karena benda langit yang kacau hanya akan muncul di alam semesta suci, tidak akan muncul di alam semesta lain. Jadi, mereka yang mengendalikan alam semesta suci meledak. Namun, meskipun mereka adalah para master, mereka tidak dapat sepenuhnya menghancurkan alam semesta suci. Namun, alam semesta suci juga terluka parah, dan banyak sekali ahli yang terbunuh. Bahkan, tidak ada satupun. Dengan asal-usul alam semesta suci, jumlah jenius pun berkurang. Pada akhirnya, situasi ini telah tercipta, dan bahkan tidak ada kultivator tingkat leluhur Dao. Tiba-tiba, Murong Yu menyadari, para master itu tidak mencoba menyerangnya, tetapi mereka telah melakukannya sejak lama. Biarkan alam semesta suci runtuh. Dengan cara ini, kemungkinan besar, Murong Yu tidak akan bisa tumbuh dewasa. Namun, Murong Yu tetap sampai pada titik ini. Alasan mengapa ras Chaos hancur dalam semalam adalah karena para master itu diam-diam bertindak. Kalau tidak, ras Chaos, sebagai ras terkuat di alam semesta suci dan bahkan di dunia, adalah ras yang paling menjanjikan bagi para Master Chaos. Bagaimana mungkin mereka bisa hancur dalam semalam? 8 master menghancurkan klan Chaosku. Niat membunuh Murong Yu langsung meningkat. Auzu.com. Meskipun, benda langit yang kacau itu lahir dari kekacauan yang tak berujung. Namun, Murong Yu juga memiliki keluarga, dan keluarganya adalah ras Chaos. Mereka yang berasal dari ras Chaos adalah kerabatnya. Namun, itu dibasmi oleh 8 master. Orang-orang ini benar-benar melakukan segalanya demi status dan kepentingan mereka sendiri. Klan Chaos yang melahirkan benda-benda langit Chaos juga hancur dalam hitungan detik. Seperti yang kita semua tahu, benda-benda langit Chaos dipelihara oleh kekacauan yang tak berujung. Bahkan jika klan Chaos dihancurkan, benda-benda langit Chaos akan tetap muncul. Orang-orang ini semua terkutuk. Hati Murong Yu penuh dengan niat membunuh, dan 8 master telah dijatuhi hukuman mati. Jika dia menjadi Master Chaos, dia pasti akan mencabut status dan identitas orang-orang itu dan memilih kembali kandidat. Master, yang mengendalikan jalan, seharusnya tidak memiliki keinginan dan hawa nafsu. Tetapi orang-orang ini terlalu egois. Namun, Murong Yu tidak ingin menemukan mereka sekarang. Karena dia sama sekali bukan lawannya. Siapapun yang mengendalikannya dapat membunuhnya dengan satu tarikan napas. Murong Yu, kau sekarang telah mengendalikan 1% alam semesta, dan sekarang aku akan mengajarimu cara mengendalikan alam semesta suci. Suara asal-usul alam semesta suci terdengar lagi.
Bagus, kosmos suci telah menjadi semakin kuat. Jika kau dapat sepenuhnya mengendalikan kosmos suci, kau akan memiliki sejumlah modal bagi mereka yang mengendalikannya di masa depan. Berkat bantuan aktif dari asal alam semesta suci, Murong Yu dengan mudah mengendalikan 1% dari kosmos suci ini. Sekarang, ia dapat mengendalikan penggunaan kekuatan kosmik kosmos suci kapanpun dan dimanapun. Selama kekuatan kosmik kosmos suci diberkahi padanya, wilayahnya dapat ditingkatkan untuk sementara. Dengan kata lain, tanpa bantuan asal alam semesta suci, ia dapat sementara meningkatkan wilayahnya ke surga pertama dan mencapai surga ke-6. Dan itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Yang terpenting adalah durasi setelah keadaan naik lebih panjang. Karena beberapa asal telah dihancurkan, bahkan jika asal yang tersisa ditelan, aku tidak akan dapat memulihkan puncak aslinya. Oleh karena itu, aku membutuhkan bantuanmu. Kau perlu mengaktifkan seluruh kosmos suci. Orang-orang membantuku. Biarkan mereka percaya padaku dan mendapatkan kekuatan iman mereka, dan asalku akan dipulihkan. Tentu saja, aku tidak akan mendapatkan kepercayaan mereka dengan sia-sia. Aku akan memberi mereka imbalan dan membiarkan mereka mendapatkan keuntungan tertentu. Saling melengkapi. Ini seperti alam semesta malaikat. Membunuh para penjajah akan menguntungkanmu. Kata Murong Yu terkejut. Aku tidak membutuhkan mereka untuk membunuh para penjajah. Aku hanya butuh kepercayaan mereka. Semakin kuat kekuatan kepercayaanku, semakin cepat aku pulih dan semakin kuat aku nantinya. Dan semakin kuat aku, semakin kuat pula kemampuanmu untuk menyelamatkan nyawa. Jadi, nak, bertarunglah. Murong Yu mengangguk. Ia sangat senang melakukan hal seperti itu. Dan ia yakin seluruh alam semesta suci akan senang melakukannya. Sebab, selama seseorang percaya pada asal-usul alam semesta suci, ia akan mendapatkan manfaatnya. Siapa yang tidak ingin melakukan hal seperti itu? Ada berbagai manfaat seperti meningkatkan kultivasi, memberikan latihan, keterampilan tempur, senjata ajaib, harta surga dan bumi, bahkan meningkatkan pemahaman. Tanpa ragu, Murong Yu menyerahkan urusan tersebut kepada Sheng Zong Zhanghao, Duan Muking, dan yang lainnya untuk melaksanakan operasi tersebut. Ia yakin tak lama lagi, banyak orang akan percaya pada asal-usul alam semesta suci. Tentu saja, jika orang-orang ini percaya pada asal-usul alam semesta suci, hanya sedikit yang percaya pada Murong Yu. Kekuatan keyakinan yang dimiliki Murong Yu juga tidak besar. Namun, dibandingkan dengan kekuatan keyakinan, ia lebih menginginkan alam semesta suci yang lebih kuat. Semakin banyak fragmen asal yang menyatu, semakin kuat kemampuanku. Kemampuan untuk merasakan fragmen lain juga semakin kuat. Namun, fragmen asal tersembunyi terlalu dalam, sehingga tidak mudah ditemukan, jelas Sein Universe Origin. Selain kekuatan keyakinan yang dapat memperbaiki asal-usul, bisakah menelan asal-usul alam semesta lain meningkatkan kekuatanmu? Ya, tapi itu juga tergantung pada tingkat asal-usul kosmiknya. Asal-usul kosmik umum tidak terlalu berpengaruh padaku. Lalu bagaimana jika itu adalah asal-usul alam semesta malaikat? Asal-usul alam semesta malaikat. Asal-usul ini relatif kuat. Jika kau bisa menelannya, maka kau bisa memulihkan banyak asal-usulku. Wajah Murong Yu tiba-tiba menunjukkan senyum gembira. Kalau begitu, kita tinggal menelan asal-usul alam semesta malaikat. Yah, bahkan alam semesta malaikat pun ditelan. Alam semesta seperti ini tidak perlu terus ada, kata Murong Yu dengan nada membunuh. Alam semesta malaikat terus-menerus memperbudak alam semesta lain, menjadikan orang-orang di alam semesta lain sebagai budak mereka, dan kemudian menjara sumber daya alam semesta lain. Metodenya sangat buruk. Yang terpenting adalah asal-usul alam semesta malaikat hampir membunuh Murong Yu 2 kali, dan Murong Yu sudah lama ingin menghancurkannya. Namun, sebelum itu, mari kita singkirkan jiwa Xiao dan leluhur Tao 4 lapis itu terlebih dahulu. Mata Murong Yu berkilat tajam. Ia mulai mencari di alam semesta suci. Namun, jejak jiwanya tidak ditemukan. Mungkinkah setelah terluka parah, jiwa Xiao tidak berani kembali ke alam semesta suci, melainkan berobat di alam semesta lain? Tidak peduli, ia melangkah keluar. Ketika muncul kembali, ia telah mencapai jebakan yang telah diatur jiwa Xiao sebelumnya. Saat ini, puluhan leluhur Tao 4 lapis masih bersembunyi di sini. Murong Yu memegang kompas di tangannya dan dapat menentukan lokasi spesifik mereka kapan saja, puncak titik kecil katakanlah, dan jika mereka tersebar, mereka pasti bukan lawannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berkumpul bersama sepanjang waktu, bersembunyi dalam perangkap ini. Bagaimanapun, bagi pembangkit tenaga listrik setingkat mereka, beberapa kali reinkarnasi sama saja dengan tidur. Selama dia bersikeras pada beberapa kali reinkarnasi, apakah Murong Yu akan mengingat mereka? Saya khawatir saya sudah lama melupakan mereka. Pada saat itu, mereka bisa pergi dari sini. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah, apalagi era reinkarnasi, bahkan jika itu adalah sebuah era, bahkan jika itu belum tiba selama beberapa tahun, Murong Yu muncul kembali. Namun, kali ini dewa milik Murong Yu yang muncul, bukan Mesha. Mesha yang ada saat ini tidak banyak membantu Murong Yu. Oleh karena itu, dia meninggalkannya begitu saja. Terlebih lagi, dia sekarang tidak takut ketahuan oleh mereka bahkan jika dewa itu muncul di sini. Bahkan jika kau tahu kau memiliki Mesha,
Mengapa Murong Yu takut? Kemunculan tiba-tiba Murong Yu mengejutkan semua orang kuat di bawah. Namun, ketika mereka melihat Murong Yu, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Karena mereka semua mengenal Murong Yu. Untuk apa Murong Yu, leluhur Dao Ganda, muncul di sini? Mungkinkah itu rumor Hun Xiao? Semua orang terkejut dan menatap Murong Yu. Namun tak lama kemudian, raut wajah mereka berubah ngeri. Karena mereka semua merasakan aura kuat dari Murong Yu yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa Xiao. Leluhur, Dao 5 kali lipat. Seorang leluhur Dao 4 kali lipat berseru, wajahnya penuh kengerian. Itu memang napas leluhur Dao 5 kali lipat. Ya Tuhan, mengapa anak ini, Murong Yu, begitu menakutkan? Jika kita bisa menyatukannya, dia dan jiwa Xiao akan bersatu, dan dia pasti bisa membunuh biksu di alam semesta Mesya, kan? Memikirkan hal itu, Dang mulai diam-diam berkomunikasi dengan orang lain tentang idenya. Kerumunan berkumpul dalam satu gerakan. Seketika, leluhur Tao 4 lapis dari ras iblis berbicara lebih dulu, Murong Yu, aku ingin tahu apakah kau bisa bekerja sama dengan kami. Selama kau bisa bekerja sama dengan kami akan memberikan imbalan yang sama kepada jiwa Xiao. Aku sudah bercerita tentang kerja sama dengan Hun Xiao. Tentu saja, intinya adalah tentang imbalan bagi jiwa. Kau sungguh murah hati. Mendengar bahwa orang-orang ini sebenarnya ingin bekerja sama dengan diri mereka sendiri, lalu bunuh diri, Murong Yu tak kuasa menahan tawa. Kurasa orang-orang ini memang manis di rumah. Namun, mereka benar-benar berkorban banyak untuk menghadapi diri mereka sendiri. Melihat senyum Murong Yu, semua orang menatapnya dengan heran. Namun, mereka semua mengira bahwa Murong Yu tergoda. Karena itu, mereka semua merasa ada sandiwara. Murong Yu, kekuatanmu sangat kuat. Jika kau bisa mendapatkan bantuan dari lebih dari selusin sumber daya alam semesta kita, aku yakin kau akan segera menembus ke alam leluhur Dao lapisan ke-6. Jadi, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Klan iblis Kiang orang itu berbicara lagi. Berdiri di langit, Murong Yu memandang kerumunan dengan merendahkan, dan menggelengkan kepalanya, kalian sangat konyol. Tahukah kalian siapa orang kuat di alam semesta Mesya yang mengejar kalian? Semua orang merasa tidak mengerti, jadi mereka semua menggelengkan kepala. Namun saat berikutnya, ada ekspresi ketakutan di wajah mereka. Karena Mesya yang mereka anggap sebagai mimpi buruk telah menyelimuti tubuh Murong Yu. Murong Yu adalah orang kuat di alam semesta Mesya. Setelah keterkejutan itu, semua orang sangat marah. Sialan, bajingan Hun Xiao, beraninya kau menipuku dan menunggu. Semua ini konspirasi mereka berdua. Para raksasa meraung lagi dan lagi, mengamuk ke langit. Aku juga akhirnya tahu kenapa Hun Xiao ingin merebut Mesya hari itu. Ternyata dia tidak akan membunuh lawan, melainkan menyelamatkan Murong Yu. Karena dia sudah lama tahu identitas Murong Yu. Bahkan, semua ini kemungkinan besar adalah Sol Xiao. Melihat para penguasa yang marah di bawah tanah itu, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa bodoh. Imajinasi mereka begitu kaya sehingga bahkan Murong Yu pun mengagumi mereka. Segera, Murong Yu mengambil kembali Mesya itu dan berkata perlahan, kau tak perlu mengutuk Hun Xiao. Hun Xiao tidak tahu siapa aku. Namun, belum lama ini, Hun Xiao dihajar habis-habisan olehku dan telah melarikan diri dari alam semesta suci. Tak seorang pun percaya, tapi bagaimana jika mereka tidak percaya? Mereka juga tak butuh kepercayaan darinya. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk membunuh mereka. Baiklah, kalian semua akan mati. Karena terlalu malas mengganggu mereka, Murong Yu pun ingin melakukannya. Bergabunglah untuk membunuhnya. Meskipun semua orang terkejut, bukan berarti mereka hanya duduk diam menunggu ajal. Tiba-tiba, para pria kuat berteriak keras, bersatu, dan menyerang bersama-sama. Saat itu, mereka semua tahu bahwa hanya jika mereka benar-benar bersatu, mereka dapat menyelamatkan diri, jika tidak, mereka akan musnah. Oleh karena itu, semua orang tak ragu, dan semua metode terkuat pun dikerahkan. Murong Yu menggelengkan kepalanya, mengerahkan seluruh kekuatannya. Lalu ia menghantam dengan satu pukulan. Auzu.com bombing. Setelah ledakan dahsyat itu, kekuatan semua orang di hadapan Murong Yu dengan mudah hancur dan berubah menjadi miliaran kipas. Namun, kekuatan yang dilepaskan oleh Murong Yu sama sekali tidak berkurang, berguling turun dengan aura mengerikan yang menghancurkan dunia. Boom! Dengan runtuhnya hamparan kehampaan yang luas, turbulensi spasial baru muncul, dan telah ditepis oleh kekuatan Murong Yu. Di bawah pengaruh kekuatan mengerikan ini, jebakan yang dipasang oleh jiwa Xiao dan banyak leluhur Tao lapis 4 dengan cepat hancur. Jiwa Xiao saat itu tidak berada di ranah leluhur Dao 5 lapis, sehingga jebakan yang dipasang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan mengerikan leluhur Dao kelima. Aura kuat yang membuat semua orang putus asa menyerbu turun, dan dengan cepat menenggelamkan semua orang, membuat semua orang kesulitan. Kalian terlalu lemah, seharusnya kalian tidak memiliki pikiran jahat terhadapku sejak awal. Melihat banyak leluhur Tao lapis 4 yang kuat yang berjuang seperti semut, hati Murong Yu terasa tumpul. Kesenjangan antara orang-orang ini dan dirinya benar-benar terlalu besar, dengan satu pukulan, bahkan jika mereka bersatu, mereka bukanlah lawan. Namun, orang-orang ini memang ingin membunuhnya sejak awal, dan mustahil bagi Murong Yu untuk melepaskan mereka. Sambil berbicara, tinjunya dilancarkan oleh Murong Yu.
Sekitar selusin leluhur Dao 4 lapisan di bawah sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mereka hancur berkeping-keping dengan ledakan, dan mereka tak bisa mati lagi. Adapun jebakan yang mereka pasang, semuanya telah lama hancur menjadi tumpukan bubuk. Sambil menggelengkan kepala, Murongyu melangkah keluar dan menghilang ke tempat yang sama begitu ia menggoyangkan tubuhnya. Setelah membunuh musuh-musuh ini, Murongyu berencana untuk melahap asal mula alam semesta malaikat. Namun, pada saat ini, sebuah jimat dari Sekte Suci menariknya kembali ke dalam Sekte Suci. Apa yang terjadi? Sekarang tersebar di seluruh dunia bahwa aku adalah fisik, benda langit yang kacau, dan dapat menjadi penguasa kekacauan. Melampaui 8 penguasa lainnya dan mengendalikan seluruh kekacauan. Ketika Murongyu kembali ke kuil Sekte Suci, semua anggota inti Sekte Suci sudah hadir. Tanya Murongyu dengan ekspresi muram. Semua orang mengangguk, kami baru saja menerima beritanya. Dalam semalam, berita ini telah menyebar ke seluruh alam semesta suci. Menurut intelijen, alam semesta suci kami belum menyebar terlalu dini. Sebelum kami, sudah ada lebih banyak lagi. Berita ini menyebar dengan cepat di alam semesta. Terlebih lagi, berita ini menyebar dengan cepat ke alam semesta lain. Sekalipun kami ingin meliputnya, kami tidak dapat meliputnya. Zhang Hao berdiri dan berkata dengan suara berat. Pasti ada seseorang di balik api itu, kalau tidak, tidak akan ada yang tahu fisik Tuan Suci. Lagi pula, kekuatan yang menggerakkan api itu masih cukup kuat, kalau tidak, mustahil berita ini menyebar dalam skala besar dalam semalam, kata King. Murongyu mengangguk. Ada dugaan samar di benaknya. Kemungkinan besar orang yang menyebarkan berita ini adalah jiwa. Namun, dengan berapa banyak kekuatan besar yang bersekongkol dengan Hun Xiao, saya yakin dalam beberapa hari, berita ini akan menyebar ke seluruh alam semesta. Tuan Suci, Anda terlalu berbahaya. Lebih baik tinggalkan alam semesta suci dulu. Seseorang menyarankan. Murongyu menggelengkan kepalanya. Mereka yang memegang kendali seharusnya selalu tahu identitasnya, dan selalu menjadi musuh Murongyu. Karena itu, masalah ini tidak berpengaruh pada mereka. Namun, tidak banyak orang yang tahu bahwa Murongyu adalah benda langit yang kacau. Namun sekarang setelah berita itu menyebar, beberapa leluhur Dao yang kuat mungkin memiliki idenya. Leluhur Tao 5 dan 6 kali lipat belum dianggap oleh Murongyu. Namun, para leluhur Tao 7, 8, dan 9 itu mungkin datang ke pintu mereka. Meskipun kekuatan Murongyu kuat, ia tetap bukan tandingan orang-orang itu. Begitu orang-orang itu bertindak, Murongyu tidak perlu repot-repot sendiri, dan pergi setelah urusan besar. Namun, ia bisa pergi, tetapi Sekte Suci tidak bisa pergi. Mustahil bagi Murongyu untuk mengambil alih semua Sekte Suci, kan? Mengambilnya boleh saja, tetapi fondasinya terletak di alam semesta suci. Bagaimana jika ia mengambilnya? Situasinya sangat serius. Sebelum mereka tiba, cobalah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan sedikit pun tidak masalah, pikir Murongyu dalam hati. Pada level 1, Murongyu dapat mencapai level leluhur 3 Dao. Kekuatan tempurnya juga akan meroket ke level leluhur Dao ke-6. Ditambah dengan bantuan asal-usul alam semesta suci, ia untuk sementara dapat naik ke ranah leluhur Dao ke-7. Hanya saja, meningkatkan kekuatannya sangat sulit. Kalian perkuat pertahanan kalian, para prajurit akan datang untuk melindungi air dan bumi. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan level, siapapun yang berani mengganggu kita, akan kami bunuh, kata Murongyu dengan nada membunuh. Semua orang mengangguk, dan sekarang memang begitulah adanya. Setelah itu, Murongyu tidak langsung meninggalkan Sekte Sein, melainkan tetap tinggal untuk memperkuat formasi pelindung gunung Sekte Sein dan Liga Sein. Kini, ia telah menguasai sebagian dari alam semesta suci. Oleh karena itu, ia juga memberkati sebagian kekuatan kosmik alam semesta suci ke dalam formasi tersebut, membuat formasi tersebut semakin menakutkan dan kuat. Setelah melakukan semua ini, Murongyu kembali ke ruang asal alam semesta suci, dan ia siap untuk pergi bersama asal alam semesta suci untuk memburu asal alam semesta malaikat. Asal-usul alam semesta malaikat, fiksi. Void tiba-tiba retak, dan saat berikutnya, sesosok melangkah keluar dari kedalaman retakan, dan akhirnya berdiri di langit di atas alam semesta malaikat, memancarkan aura yang besar dan kuat, berdiri dengan bangga di langit. Orang ini adalah Murongyu. Pada saat ini, Murongyu tidak meledakkan kekuatan mengerikan dari tingkat leluhur Dao 5 kali lipat, tetapi hanya meledak dengan kekuatan yang sama dengan wilayahnya sendiri. Yaitu, wilayah leluhur Tao ganda. Leluhur ganda, percaya bahwa alam semesta malaikat begitu besar, ada banyak leluhur ganda. Tetapi yang paling kuat di alam semesta malaikat adalah leluhur Dao 4 kali lipat. Jika Murongyu meledak dari kekuatan leluhur Dao 5 lapis, lalu siapa yang berani memprovokasinya? Selain itu, bahkan malaikat asal takut dia tidak akan menemukan seseorang untuk membunuh Murongyu, kan? Jika alam semesta malaikat tidak muncul, bukankah perjalanan Murongyu akan sia-sia? Boom, pikiran ilahi besar milik Murongyu dengan cepat menghilang, lalu dengan cepat mengunci kota besar di dekatnya. Ia melangkah keluar, tubuhnya bergetar, namun ia tetap menghilang di tempat. Ketika ia muncul kembali, ia telah mencapai langit di atas kota besar itu. Boom, tanpa sepatah kata pun, Murongyu menghantam tanah dengan sebuah pukulan.
Kekuatan mengerikan dari leluhur Dao lapisan kedua meledak dengan dahsyat, dan menghantam langsung ke kota di bawahnya. Bergemuruh, setelah langit dan bumi hancur, malaikat yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi kekuatan primitif, dan mereka mati secara misterius. Bagaimanapun, para malaikat ini melakukan semua hal buruk dan mereka bukanlah makhluk nyata. Oleh karena itu, Murong Yu tidak akan memiliki beban psikologis untuk menghancurkan mereka. Semuanya terjadi begitu saja antara petir dan api batu. Setelah beberapa saat, kota besar di bawah kaki Murong Yu telah rata dengan tanah, dan tidak ada lagi malaikat. Semuanya musnah. Murong Yu berdiri di kehampaan dengan acuh tak acuh, dengan tenang. Datang. Setelah beberapa saat, hati Murong Yu tergerak. Saat berikutnya, sumber napas yang sangat besar menyelimuti Murong Yu. Itu adalah asal mula alam semesta malaikat. Malaikat asal menyelidiki Murong Yu dengan intens namun ganas, lalu segera pergi. Diperkirakan ia sedang menyelidiki kekuatan sejati Murong Yu, lalu memerintahkan para malaikat untuk membunuh Murong Yu. Tak lama kemudian, malaikat asal akan segera mundur. Murong Yu, kejar! Suara asal alam semesta suci bergema di hati Murong Yu. Namun, tanpa ragu, Murong Yu mengejarnya. Untuk menghadapi keberadaan licik seperti asal-usul alam semesta malaikat, Murong Yu harus melacaknya. Karena tanpa melacaknya, mustahil baginya untuk memasuki dimensi asli alam semesta malaikat. Karena tidak dapat ditemukan sama sekali. Mungkin karena ketahuan bahwa Murong Yu telah melacaknya, dan kecepatan asal-usul alam semesta malaikat lebih cepat, dan ia ingin menyingkirkannya. Namun kecepatan Murong Yu tidak lambat. Dengan kekuatan leluhur Dao 5 lapis, kecepatan Murong Yu sebanding dengan leluhur Dao 6 lapis, atau bahkan lebih cepat. Meskipun asal-usul alam semesta malaikat kuat, kecepatannya tidak jauh lebih cepat dari Murong Yu. Tiba-tiba, aura malaikatnya benar-benar hilang. Biarkan aku datang, asal-usul alam semesta malaikat telah kembali ke dimensi asli. Asal-usul alam semesta yang tersembunyi di tubuh Murong Yu berteriak, dan napasnya keluar. Boom! Aura asli yang lebih kuat dari alam semesta malaikat meledak dengan dahsyat dari tubuh Murong Yu, lalu melesat langsung ke kehampaan di depan mata Murong Yu. Dengan bunyi, klik kekosongan di depan mata Murong Yu hancur, lalu sebuah lorong berkabut putih muncul. Di saat yang sama, aura asli yang kuat terus-menerus menyembur keluar dari lorong itu, bagaikan aliran deras. Masuk! Teriak Sein Universe Origin. Tanpa ragu, Murong Yu menyerbu masuk. Detik berikutnya, dengan swish Murong Yu telah menyerbu ke dalam ruang yang dipenuhi aura asli. Kabut putih menyelimuti seluruh ruangan, membuat pandangan menjadi sangat terbatas, dan mustahil untuk melihat apapun di kejauhan. Di sini, Origin of the Holy Universe mengarahkan jalan kepada Murong Yu di dalam tubuh. Meskipun Murong Yu melayang ke udara, ia melesat ke arah yang ditentukan oleh Origin of the Holy Universe. Semakin jauh jarak terbangnya, semakin kuat aura aslinya. Tentu saja, permusuhan semacam itu semakin kuat. Jelas, Origin of the Angel Universe juga tahu bahwa mereka yang jahat tidak akan datang. Kau begitu berani? Beraninya kau menerobos masuk ke ruang originku. Pada saat ini, sebuah suara menggelegar datang dari depan. Pada saat yang sama, seorang malaikat muncul di hadapan Murong Yu. Aura di tubuhnya memang tidak terlalu kuat, tetapi aura asli alam semesta malaikat di tubuhnya adalah yang terkuat yang pernah dilihat oleh Murong Yu. Auzu.com malaikat ini seharusnya menjadi asal mula alam semesta malaikat. Ia adalah asal mula alam semesta malaikat. Murong Yu berhenti sejenak dan menatap asal mula alam semesta malaikat dengan dingin, menyerahlah. Asal alam semesta malaikat murka, dan aura pembunuhnya meroket, berani membiarkanku menyerah pada leluhur Tao tingkat 2. Kau masih terlalu menghargai dirimu sendiri. Sambil berbicara, asal alam semesta malaikat melambaikan tangan besarnya. Saat berikutnya, panggil, 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 sebuah lorong muncul entah dari mana, dan kemudian para malaikat agung dengan aura yang kuat terus-menerus melesat keluar dari lorong tersebut. Ada satu malaikat agung, ada dua malaikat agung, dan ada banyak 3 malaikat agung. Dalam sekejap mata, jumlah malaikat ini melebihi 1000, dan lebih banyak malaikat agung datang satu demi satu. Apakah ini malaikat agung yang ingin Murong Yu melawan seluruh alam semesta malaikat sendirian? Raut penghinaan muncul di wajah Murong Yu. Bukan karena ia meremehkan para malaikat ini, tetapi karena jarak antara para malaikat ini dan dirinya terlalu besar. Dengan perbedaan kekuatan tempur yang sangat besar, tidak peduli berapa banyak orang yang datang dari pihak lawan, hasilnya akan sama saja. Dihancurkan oleh Murong Yu. Kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan botol-botol ini? Membunuhnya, berapa banyak hadiah yang akan kuberikan padamu? Siapapun yang bisa membunuhnya, aku akan langsung mengangkatnya ke alam. Asal-usul alam semesta malaikat telah meletakkan fondasi yang kuat. Tiba-tiba, para malaikat agung itu bersemangat. Mereka semua menyebar dan bergegas menuju Murong Yu. Aku akan menghabisi orang-orang ini, kau yang akan menghabisi asal-usul alam semesta malaikat. Melihat orang-orang itu disingkirkan, Murong Yu tidak langsung bertindak, tetapi berdiskusi dengan asal-usul alam semesta suci di dalam tubuhnya. Tidak masalah, asal alam semesta suci langsung setuju. Bahkan, ia harus melahap asal-usul alam semesta malaikat dengan sendirinya.
Sebelum kata-kata itu terucap, asal-usul alam semesta malaikat keluar dari tubuh Murong Yu. Kemudian berubah menjadi seorang pemuda. Menghadapi para malaikat yang berubah menjadi alam semesta para malaikat yang bukan laki-laki atau perempuan, tanpa gender. Asal alam semesta suci. Saat ia melihat asal-usul alam semesta suci, asal-usul alam semesta malaikat berubah warna. Meskipun aura yang diungkapkan oleh asal alam semesta suci bahkan tidak sebaik itu. Namun, asal-usul alam semesta suci melampaui prestisenya. Bagaimana mungkin alam semesta malaikat tidak terkejut? Asal-usul alam semesta suci tidak mengatakan apa-apa, dan langsung bertindak. Sebuah pukulan menghantam asal-usul alam semesta malaikat. Pada saat ini, Murong Yu tidak punya waktu untuk melihat bagaimana kedua asal-usul alam semesta saling berhadapan. Karena lawan-lawannya telah terbunuh. Meskipun Murong Yu meremehkan mereka, dia tidak membenci mereka. Begitu hatinya tergerak, napasnya mulai meroket. Leluhur 3 dao dan leluhur 4 dao akhirnya menyerbu ke ranah leluhur 5 dao dalam satu gerakan, mengguncang langit dan dunia. Melihat kekuatan Murong Yu menembus ranah leluhur 5 lapis dalam sekejap, para malaikat agung yang berteriak-teriak itu tercengang, wajah mereka membiru. Yang terkuat di pihaknya hanyalah leluhur 3 dao, tetapi di pihak lain adalah leluhur 5 dao. Bagaimana cara melawan ini? Bergegas maju sama saja dengan mencari kematian. Pergi, tanda seru. Beberapa malaikat agung sangat bertekad, dan berbalik untuk pergi. Bagaimanapun, mereka ingin mengangkat ranah. Tapi itu harus menunggu sampai akhir. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka adalah lawan Murong Yu? Tiba-tiba, malaikat agung yang tak terhitung jumlahnya menoleh dan pergi. Namun, masih banyak malaikat agung yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati menyerbu, mencoba membunuh Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, lalu melancarkan pukulan. Pukulan yang biasa-biasa saja. Namun, dengan pukulan ini, semua orang kuat yang menyerbu terbunuh, tak tersisa satupun. Inilah kekuatan leluhur dao 5 lapis. Lari, apanya yang besar? Terlalu curang. Para malaikat agung yang masih siap menyerang Murong Yu, setelah melihat keganasan Murong Yu, berteriak, lalu berbalik dan melarikan diri. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, para malaikat agung ini telah melarikan diri sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, wajah asal mula alam semesta malaikat berubah menjadi hijau. Namun, mereka tak bisa berbuat banyak, karena asal mula alam semesta suci sedang menekannya dengan agresif. Meskipun asal mula alam semesta suci terlihat jauh lebih lemah, mereka tetaplah lawan yang tangguh. Namun, dalam hal pertarungan, asal mula alam semesta malaikat bukanlah lawan sama sekali. Murong Yu tidak membantu, hanya menyaksikan pertarungan antara kedua asal mula ini dari kejauhan. Bahkan, jika ia menyerang, serangannya tidak akan terlalu melukai asal mula alam semesta malaikat. Karena saat ini mereka semua sedang menggunakan kekuatan asli mereka untuk menyerang. Ini akan melukai asal mula. Terlebih lagi, Murong Yu juga menemukan bahwa hanya butuh waktu singkat bagi asal alam semesta suci untuk menekan asal alam semesta malaikat. Tainai adalah asal alam semesta, meskipun sangat kuat, tetapi tidak setingkat dengan asal alam semesta suci. Meskipun asal alam semesta suci belum sepenuhnya pulih, itu masih hanya fragmen. Tetapi bukan berarti asal alam semesta malaikat sebanding dengan Anda. Benar saja, tak lama kemudian, alam semesta malaikat bukan lagi lawan, dan ingin melarikan diri. Tetapi ini adalah markasnya, kemana ia bisa melarikan diri. Pada akhirnya, ia langsung ditekan oleh asal alam semesta suci. Apa yang terjadi selanjutnya? Telan langsung atau bagaimana? Tanya Murong Yu. Telan asal-usul alam semesta malaikat, lalu sempurnakan alam semesta malaikat, dan gabungkan ke dalam alam semesta suci. Ucap asal-usul alam semesta suci perlahan.